Apakah Anda pernah mendengar mitos seputar ilmu tauhid? Ya, baik yang beredar di kampung ataupun di kota ataupun di pondok-pondok pesantren Islami bahkan. Banyak sekali beberapa mitos yang beredar seliweran di telinga kita. Di antaranya adalah orang-orang mengatakan bahwa ilmu tauhid adalah sesuatu yang dapat menyebabkan pikiran atau akal menjadi gila. Jadi kalau belajar tauhid semakin bagus atau semakin tinggi tingkatannya, katanya akan menyebabkan akal seseorang menjadi gila atau enggak waras lagi. Mitos yang kedua, dikatakan oleh orang-orang bahwa jika seseorang mempelajari ilmu tauhid atau ilmu akidah, maka seseorang tersebut akan gampang, begitu mudahnya untuk terjerumus kepada kekufuran atau kekafiran atau menjadi murtad. Sehingga sebagian orang kadang di kampung bilang atau berkata, saya nggak mau belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah supaya nggak jadi kafir. Nah, supaya nggak gampang kafir, kata mereka. Terus mitos yang berikutnya, ada yang juga yang pernah bilang, ya ini dialami oleh saya sendiri, saya pernah mendengarnya secara langsung, bahkan dituturkan oleh seorang ya ustadz yang kelihatannya adalah memiliki pemahaman ilmu agama yang sangat luas. Tapi dia berkata kepada saya seperti ini, jangan belajar ilmu tauhid, karena ilmu tauhid itu, kata dia, adalah seperti paku yang sangat besar. Nah, sementara akal kamu itu seperti papan kayu yang sangat ringkih, tipis, kecil. Sehingga kalau kamu pasang paku tersebut, kata dia, nah kata Ustadz tadi, ke dalam kayu yang kecil dan ringkih tadi, maka apa yang terjadi? Ya, kayu tersebut atau akal kamu akan jebol. Ya, sama dengan mitos yang pertama berarti. Mengatakan bahwa ilmu tauhid jika dipelajari lama-lama akan bikin akal menjadi gila atau rusak. Itu mitos yang beredar. Ya. Kemudian apakah ada mitos-mitos lain lagi yang beredar seputar ilmu tauhid atau akidah? Ya, tentu masih ada. Mungkin satu lagi kita sebutkan, ya. Ini di desa saya atau di kampung saya ada masyarakat banyak yang bilang bahwa kata mereka ilmu tauhid adalah sesuatu yang klenik. Klenik itu apa? Artinya yang bersifat magis. Nanti ada hubungannya dengan manggil jin, ada urusannya dengan pelet, santet, dan seterusnya. Atau bahkan untuk pesugihan. Masya Allah ya. Itu adalah merupakan fitnah-fitnah yang sangat tidak berdasar. Bagaimana kenyataannya? Dari semua mitos yang disebutkan tadi, bahwa katanya yang pertama tadi adalah bisa merusak akal, kemudian bisa menyebabkan orang menjadi mudah menjadi kafir, ya kita bantah atau kita sampaikan hanya dengan satu bantahan saja, yakni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ya beliau bersabda, afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Amal ibadah seorang hamba yang paling utama secara mutlak. Ingat, secara mutlak. Jadi ini yang paling utama secara mutlak. Tidak ada amal ibadah lain bagi seorang hamba yang lebih utama dari perkara ini. Rasulullah menyatakan imanun billahi wa rasulihi, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan para ulama menjelaskan atau mensyarahi hadis Rasulullah tersebut bahwa jika iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan amal ibadah yang paling utama, maka ilmu yang menjelaskan, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, ilmu tersebut, yakni ilmu tauhid, yakni ilmu akidah, ya pasti adalah ilmu yang paling utama dan yang paling berhak, paling wajib bagi kita untuk kita pelajari pertama kali sebelum ilmu-ilmu agama yang lain. Bahkan sebelum mempelajari ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, ya kita lebih berhak untuk mempelajari dan lebih semestinya untuk mempelajari ilmu tauhid dan ilmu akidah lebih pertama. Karena apa? Amal ibadah apapun tanpa didasari dengan pemahaman yang benar tentang iman, tentang tauhid, tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka amal ibadah tersebut akan sangat-sangat berpotensi untuk tidak diterima, untuk tidak sah.
ya. Cukup sekian, sekiranya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih